kok. Hmm. Ini hampanya dia udah ada retest. Kita akan lihat. Malam Bro Julius, gimana kabarnya? Baik, Kapten. Puji Tuhan. Ini belakangan ini gua nggak stabil banget. Sekarang ada lah ya. Halo, halo. Oke, aman. Oke. Video gua nggak ada lagi ya. Coba beberapa saat dulu deh. Ah, ya penyebabnya. Perlu ini sebenarnya udah di upgrade loh. Ini udah bagus loh ini sebenarnya. Ini kameranya ini belum lama dia. Atau PC-nya ya kali yang perlu dia. Ya nggak apa-apa lah ya, gue nggak kelihatan suara gue aja tapi ya kita akan nunggu 5 M15 ya. Kalau ada militnya silakan ya drop di chat.
Oke. Bro Surya udah ada sel dari atas. Biasanya kan Bro Surya nih lumayan ini. eh udah punya setup. Bro Julius, dia sempat hilang kapten. Oh ya ya ya, it's okay. Welcome back ya Bro Mike. Eh, Kadang-kadang memang kita perlu menghilang dulu sih. M15-nya nunggu lagi. Iya nih, ditarik lagi ternyata ya. Kita akan lihat seperti apa yang satunya. Amazing. Kita akan lebih sabar lagi ya guys. Ya, kita akan lihat seperti apa M5-nya juga. Kalian kemarin ada sel bareng Kapten satu ya guys ya. Yang ini nanti gue jelasin ya kenapa. Israel attack Damascus. Oh, oh. Itu baru ya bro ya. Amazing.
Oke, kita akan lihat. Menurut gua sih perang udah nggak ada efeknya lagi. Maksudnya nggak gitu banyak. Halo, halo Bro Rizal. Gimana kabarnya Bro? Kita lihat GU ya. Ini GU sebenarnya menarik ini. GU. Oke, mostly currency ya. Kita harus menunggu pada retest semua. Ada yang pegang Bitcoin, guys. Ini Bitcoin ini gue bakal nunggu dia break di level support ini lagi. Eh, Pegang kemahalan kapten per piecesnya. Kalau main mungkin teman-teman lain ada main sih ya mungkin lagi gak pegang Bitcoin bang. Oke oke. Dulu siapa ya teman kita di grup yang hold ya? Ya waktu itu dia hold di berapa ya? 102 ya. Masih hold nggak itu? Ah,
Kalau ada mau ditanyakan, silakan ya guys ya. Sekarang gua mostly swing trader ya guys ya. Udah apa namanya? Udah 2 minggu nih. Kalian ada yang lihat status gua nggak gua kena humble minggu lalu. Pas ya deh. Itu kayaknya itu perubahan drastis di ini nih di gaya trading gua tuh. Mendukung gua untuk jangka panjang jadinya. Udahan dengan permainan lower time frame. Ya, ya itu. Semuanya minggu ini benar-benar gua ini ya. Santai banget. Pokoknya kayak udahlah lagi pemulihan ini dulu, pemulihan mood dulu. Ya, kena tampar. Mungkin gol ini bisa dia retest ya sekali lagi di sini. Dia ke sini ternyata guys. Oke, ini udah kita 21 orang ya. Ini gue mau jelasin eh kenapa sih gue tetap kekeh nyari shell. Kalau kalian lihat di awal bulan ya, ini sebenarnya gua nunggu di apa namanya? Gua nunggu itu lower time frame retest itu. Nih, ini secara cepat aja ya guys ya. Ya, awal bulan Juli ini kemarin gue jelasin ini adalah pin bar bearish ya untuk gold dan sekarang dia lagi retest dan kalau dilihat dari minggu weekly-nya, jadi dia udah retest di supply weekly-nya. Kalau dilihat di daily juga dia udah retest di key level resist dan ini di hari Senin dia nge-respect ya daerah supply yang panjang ini lumayan panjang. Ya di sini ya. Oke. Nah, sejak hari Senin ini candle ini dia udah bikin bearish. Kalau dilihat dari H4 dia udah ada change of character ya. Dia udah ada change of character di H4-nya di sini. Dan benar aja setelah dia change of character dia retest and then dia break lagi. Ada BOS di bawahnya lagi. Jadi ini sebagai konfirmasi. Yang kedua kali ini adalah konfirmasi bahwa dia memang mau balik ke bawah retest panjang gitu. Ya ini kalau dilihat dari H1-nya, kalian lihat ini konsisten dia udah bikin lower high-nya. Ini lower high pertama, lower high kedua. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Nih, oke. Dan nggak tahu nih, ada malam hari ini dia akan ada liquidity nggak? Kalau dilihat dari pergerakan price action-nya ini sepertinya, ini kan dia udah mulai turun lagi. Ini sepertinya dia bakal continuation ke bawah. Ya. Dan ini target gua adalah kalaupun akan sell, gua bakal nambah di sini nanti. Ini stop loss-nya seperti biasa di atas ini. Dan targetnya ini di bawah. Ya, ini 1 banding 2 ini.
Ini akan bagus sih. Kita akan lihat nanti closing ini 2 menit lagi guys. Ini 2 menit lagi closing 30-nya. Oke. Ya ini udah mulai bagus. Kita akan lihat seperti apa closingnya. Thank you, semoga ini ya. Kak, bagi yang udah paham structure yang biasanya gabung kita di live, pasti udah ngerti ini ada supply ya. Ini ada supply, dia ada break di sini dan ada dia bikin sebelum dia break panjang, dia ada bikin konsol di sini dan konsol ini sudah di respect, udah di retest, and then dia ketika kita tinggal nunggu dia volumenya aja nih kapan jam berapa. Thank you guys ya. Oke, M30-nya dia udah close dan kalau dari tes gue akan sell guys ya. Kita akan lihat ya guys ya. Hmm. Jaga risk ya guys ya nanti kalau ini ya. Kalau kalian mau ikut. Ini gue akan nunggu M5 closing aja karena dia udah turun. Paling nunggu retest. Atau kalian ada yang sell? Oh ada ya ya. Kalau sell sih bisa aja ya, bisa aja. Kalau kalian spare 10 pips lah itu. Ini gue lagi nunggu M5-nya aja. Ini kalau udah sell bagusnya stop loss-nya di atas ini ya. Lumayan ya 100 pips. Ya, mungkin di sini lah. Tapi kalau mau ini di sini bisa. Malam Bro Darwin, masih hold posisi sell-nya? Hold dong, mantap.
Yes, yes. Hampa Closing kan bagus. Jadi sebenarnya tadi di itu dia lagi retest saja. Oh. Oke, 1 menit lagi. Ini bagus M5-nya nih. Tadi M5 tadi di menit ke 33 itu narik ke atas, kemudian gagal dia ke bawah. Jadi kita memastikan dia dulu M5 ini close bagus enggak. Nice. Sel dari semalam udah TP Kapten. Belum, belum. Ini gue udah apa namanya? Gue udah tambah kalau itu. Ini kemungkinan besar gue bakal nambah lagi. Karena itu kan closingnya kan bagus banget hari ini jadi ya udahlah gue hold aja. Oke, M5-nya lihat guys, M5-nya dia tajam ya. Kalau lo cari volume ya boleh. Ya. Wow, dia langsung 76 dia ya. Ya di sini kalau boleh mah ini di sini di 3341 ini lebih aman. Aduh, ada ya pinch sell nggak? Dia langsung turun ini. Apakah dia tarik sedikit ke atas untuk dia kasih kita sell? Na. Pinch di break. Oke, di break. Amazing ya. Well, dia langsung 76 guys. Salam cuan yang udah berani sell dari atas tadi ya. Kadang-kadang dia juga turunnya nggak sesuai dengan prediksi kita guys ya. Kita akan lihat seperti apa. Mungkin nanti dikasih retest. 3321 TP1. Yes, yes, bagus. Siapa aja yang sell tadi guys? Sis Sis Mary dapat atau memang tadi nunggu call dari gua? Ikut ya. Oh, itu Sis Maria ikut. TP udah close. Oke, oke. Oh, mantap, mantap kalau kalian udah langsung sell tadi ya. Oh, puji Tuhan. Oh, mantap lah kalau tanpa gua call kalian udah masuk. Gua santai karena dari kemarin kan udah ada guys. Jadi ya, there you go. Nah, 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 nah. Ya, ya, selos BE. Kalau nggak juga kalau udah puas 50 pips di close, takutnya dia retest. Kalau kalian mau jadi swing, boleh di hold. Ya, tapi stop lossnya jangan di BE, tetap sama di atas ini. Tetapi kalau kalian main cepat di close saja, mungkin half paling tidak sekarang. Ya, karena kalian kan dapatnya kan di bawah sini. Jadi itu cenderung nanti takutnya dia tinggal retest ke atas and then kena BE. Lumayan kan udah dikasih berapa pips ya itu? Kalian kalau udah ada sell tadi berarti sekitar 40-50 pips. Tapi kalau kayak gini guys, jadi gue belajar satu hal ya guys ya.
eh, kalau kita jadi swing itu kita dapatnya lebih gede gitu. Kalau kita sabar, kalau jantung kita terlatih dengan baik, kayak misalnya nih, ya coba kalau misalnya kayak apa namanya kemarin ya, kemarin kemarin malam ini gua sel di sini. Coba kalau gua hanya sampai di sini doang. Jadi gua cuma berapa tuh? 150 pips. Tetapi gara-gara gua berani mau haul, bodo amat gitu ya. Ya, kemarin udah sampai 3.000, 300. Mungkin kalau ini dia beri ke bawah lagi, dia itu makin gede gitu. Jadi ini satu hal yang gua ini sih, yang gua sadari ya udahlah. Tapi ada tapinya guys, gua kecilin lot gitu. Kecilin lot jadinya. Jadi jantung gua aman, aman gitu. Tapi dibanding apa namanya? Dibanding di sini, TP gua terus gua gedein lotnya, tetapi sama hasilnya gitu loh. Kalau gua kecilin tapi gua hold. Cuma memang itu dia bisa berhari-hari. Bedanya di situ. Itu yang gue pelajarin sekarang ya. Jadi ya udah mulai capek juga jadi scalper. Oke bro Julius, siapa aja yang udah close? Absen dong. Kuncinya sabar. Betul, betul bro Mike. Jadi kemarin kan si bro apa namanya bro Darwin ya udah curhat ya kan di grup. Jadi sekarang dia udah pakai higher time frame semacam konfirmasi pakai H4 itu udah bagus banget gitu. Ya cuma tinggal kecilin aja, kecilin lotnya aja yang tadinya misalnya lo pakai 0,3 ya udah kecilin aja jadi 0,1 atau 0,05 gitu-gitu. Cope dikit kapten 20. Oke, salam 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 cuan. Si dia udah itu ditarik lagi ke atas soalnya. Tuh. Paling tidak TP gue di bawah sini guys. Jadi ini soalnya kalau dia udah nyampe sini takutnya dia balik lagi panjang ke atas and then baru dia turun. Mungkin dia kayak gini, dia break and then dia mantul begini, ya kan? And then dia nanti begini. Kadang-kadang kalau kalian perhatiin gol kayak gini guys. Tuh. Betul, betul sekali. Wajar lah. Ini kan namanya M1 ya. Dia retest, ya wajar lah. Kan dia bikin, ini kan dia bikin higher low-nya kan. Ini kalian lihat di M1-nya kan dia udah ini kan. BOS di M1-nya. Kemungkinan besar dia bakal ngecium ke level support ini. Berarti sekitar berapa pips lagi ya? Ya, 100 pip lagi. Guys, mungkin kalian udah mostly ini ya, cuma nonton ya. Gue sambil ngisi tenaga ya. Betul sekali Bro Mike. Mungkin jantung lo belum kuat makanya langsung lo copot tadi yang 20 pips itu. Yang penting kan aman dulu gitu ya. Ya, ya, ya. Itu memang lebih baik Bro Darwin. Ya, itu better banget kalau cuma lo cek higher time frame-nya. Gua sekarang konfirmasinya harus H1. Harus H1. Nggak mau macem-macem boy.
Ini gol ini kalau gue boleh jujur ya, gue kayak udah bisa dibilang ya, polanya itu gue udah bisa dibilang 60-70% ya, gue udah mulai paham. Kadang kayak kemarin minggu lalu karena ego terlalu gede nggak mau ngaku kalah, ya gitu jadinya. Iya. Sama dengan kalian guys, kalau tiap hari mantau satu pair, ya kan? Kalau kalian mantau satu pair, lama-lama kalian paham dia kapan ada mantul di daerah itu. Ketika dia udah bikin supply-nya berapa kali dia mantul. Ketika demand dia udah break berapa kali dia mantul gitu-gitu. Nah itu gue udah paham tuh. Itu iya ya kadang, kadang. Yang berubah itu kadang gini, rangingnya sih sebenarnya, rangingnya, rangingnya. Makanya sekarang gua kadang karena H4 dan H1 konfirmasinya, jadi minimal targetnya itu sekarang udah kecil kalau gua close di 50 ya. Belakangan ini ya, maksudnya 50 pips. Gua sekarang tujuannya itu di atas 100 pip baru gua ini. Kenapa gua close? Karena kalau strukturnya gua melihat ini oh dia bakal retest jauh ke atas, ya udah gua close dulu gitu. Nah, kalau kayak gini-gini barusan itu gua nggak mau close sengaja karena itu tadi dia tarik ke atas di lower time frame. Si guys, ini posisi ini gue masih hold dua-duanya. Oh, mantap. Semoga loss gua kembali lah yang minggu lalu nanti. Kalau gua pakai low normal guys, mungkin ini udah balik. Tahu gitu.com gitu ya, tapi siapa yang tahu kan gitu namanya gol ya kan? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita bilang, oh ini konfirmasinya udah beres, tahu-tahu itu tanduknya nongol ke atas, hit hit stop loss baru jalan. Gitu. Kadang gol kurang ajarnya di situ ya guys ya. Gua sambil ini ya guys ya. Ini M15-nya ya masih ini ya. Bagus banget M15-nya. Siapa aja yang masih hold mungkin udah close half gitu-gitu. Siapa aja guys? Oh mantap Bro Julius ya. Bro Julius semangat ya Bro. Siapa lagi yang masih struggle nih? Siapa yang ini maksudnya kayak misalnya lah si Bro Darwin dia udah menyadari nih, sekarang dia mau belajar ke tahap higher time frame ya kan. Terus gua tahu si Smeri dia udah mulai lama stabil. Terus siapa nih si Bro Julius juga sering ini sering belajar. Siapa lagi guys selain itu siapa lagi ya di sini kita udah 20 orang. Bro Andi gimana? Oh Roberto mungkin Bro Roberto sih mungkin masih emosinya kali ya. Emosinya biasanya itu kalau emosi itu kadang FOMO konfirmasinya kurang kita udah entry duluan gitu gitu. Sebenarnya gue lihat ini Bro Roberto ini udah paham structure, cuma itu masih ibaratnya kalau ini belum belum apa namanya masih labil. Nah, nggak tahu nih Bro Kenyong gimana nih. Bro Davi gimana Bro Egan? Kalau Bro Faruk mungkin udah paham sih. Cuma kayaknya Bro Faruk ini kayaknya belum terlalu fokus nih guys. Karena kerjaan.
Bro Gary, gimana Bro Gary? Ini Bro Gary juga belum lama join ya. Ada Bro Mike. Bro Mike kayaknya masih jauh ini. Ya, semangat Bro. Ada siapa nih? Sis Monica, Bro Parta, Bro Rizal. Cuma akhir-akhir ini memang agak jarang bisa mantau chat kebanyakan kerja. Oh mantap dong. Kalau kerjaan kebanyakan itu pertanda bagus ya. Bersyukur kalau masih ada kerjaan. Kalian tahu nggak? Kita tamatan S1 itu masih banyak ternyata ya eh, yang pengangguran guys. Itu S1. Apalagi kalau kita di Indo kan, aduh, itu tamatan SD aja masih banyak gitu. SMP masih banyak, SMA masih banyak gitu. Memang kita termasuk ini ya, kayak pertumbuhannya itu udah kayak keong gitu. Maju, maju dua langkah, mundur satu langkah setengah gitu gitu. Karena kenapa korupsi lah merajalela? Karena orang-orang yang itu orang-orang lama itu masih hidup soalnya. Mereka yang masih mengendalikan pemerintahan. Elite wave guys, yes yes, gue setuju bro Darwin. Tetapi lo jangan berpatokan sama itu ya, elite wave ya. Elite wave itu hanya berpatokan pada structure. Ya. Itu jangan menjadi nomor satu patokan. Jadi yang gua sarani ke kalian, boleh kalian pakai indikator kalau kalian udah paham namanya price action atau structure market. Gitu. Itu biasanya harusnya ya Bro Darwin ya kalau kita pakai Elliott Wave ini harusnya dia swing yang panjang nih karena ini swing yang ketiga. Swing yang kelima. Oh sih iya ya swing yang ketiga. Yang kedua kan dia retest nih. Pakai pakai indikator itu bagusnya kalau udah paham price action. Jadi tahu cara menerapkannya. Tapi terkadang kalau cuma indikator dulu, terkadang kita hanya menebak-nebak kapan masuknya gitu. Tetapi kalau lo udah kombinasi price action and indikator itu perfect. Sedang berusaha hold sampai 3.300. Oke, bro. Betul, betul. Yang nganggur masih banyak. Kemarin gua lihat ya di mana itu ya di Cikarang ya, di suatu retail gitu ya. Ada butuh karyawan baru gila ya, ya ratusan ribu yang melamar ya. Cianjur itu ya. Kayak Cianjur ya. Oh my God, dalam nanti susahnya minta ampun. Suaranya masih jauh ya. Sis Maria, jadi disyukuri selama masih ada kerjaan. Betul. Harus. Betul. Yang penting dulu masih bisa bertahan hidup. Bisa dapat kebutuhan pokok dulu ya. Itu biasanya kalau retail itu kan retail apa namanya UMKM lah ya. UMKM kecil itu biasanya mereka nggak punya HRD terlalu maksudnya standby di office gitu.
mostly ya yang gua lihat ya. Jadi kadang mereka itu setengah hari di komputer, bahkan bisa cuma hanya beberapa jam doang. Habis itu biasanya itu ngerangkap lah, ngerangkap kerjaan itu. Itu yang gua lihat sih, ngerangkap kerjaan. Oke guys, 50 pips lagi menuju TP satu gua. Ini kalau yang ini gua bakal hole guys ya, sampai ke bawah di sini. Tetapi yang tadi ya gua nambah tadi di sini memang. Tadi yang terakhir yang kalian share tadi gua nggak jadi nambah karena tadi masih gua nunggu retest ternyata nggak dikasih. TP-nya ketika dia udah break di sini. Ini sepertinya H1-nya bagus banget ya. Oke. TP Bro Darwin di mana ya? Gua udah close dari tadi bang. Yang biasa kalau udah cukup daripada balik arah masih. Ya 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 betul betul. Sis. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang penting kan dapat kan. Kalau masih belajar kan gitu lah dapat. Kayak kemarin kan gua juga mostly kalau kalian lihat kan kita kemarin udah puas di atas 30 sampai 50 pips gitu. Cuma seri berjalannya waktu kan nanti kalian juga merasakan aduh capek sih jadi scalper gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Kayak apa namanya? Kapten satu kalian udah lihat dia jarang ini kan sekarang kan. Kalian lihat lah kita berdua juga jarang ya sekarang apa namanya? Pantau pantau grup sesekali doang. Kalau ada yang mention baru kita lihat. Kadang gue sekarang mendingan ini, mendingan tidur, mau ngapain kayak gitu. Dikit lagi, 3321 targetnya. Oke. Ini kalau H1 ini dia close di bawah ini ya. Nah ini ya guys ya. Ini kita apa namanya? Coba kita. Ini kalau dia close, ini kan sepertinya nih body close-nya kan dia di bawah sini nih. Ini bagus nih. Mungkin setelah H1 dia close, dia akan retest. Dan dia retest. And then kemungkinan besar sih ini yang previous daily low-nya ini pasti akan di break. Nah, tadi pas tadi pagi si Bro Darwin ada buy kan ya di sini ya. Tadi gua lihat ini ada second confirmation kan. Tadi agak dibawa ke bawah kan. Dia retest ke bawah lagi and then dapat 80 pips. Tadi sebenarnya gua ada buy juga di situ. Jadi hari ini ada ini. Tapi ini di akun kecil. Tapi gua lihat aduh dia nggak bakal panjang dulu karena gua lihat ini di M5-nya dia kayak nggak niat naik. Ya udah gua cut loss di 20 pips. Beneran dia tadinya kalau gua masih hold gua udah kena stop loss. Dia naik lagi. Harusnya gua bisa buy tadi tuh di konfirmasi yang ini lagi gitu. Lumayan kan 80 pips kan. Tapi sekarang gue ingatin diri gue, aduh jangan jangan pernah ngelawan ini dulu, jangan pernah ngelawan arah. Coba bang ajarin set abainya. Jadi dirimu lihat ya ini ya. Ini ya ini pola W sebenarnya kalau lo lihat ya. Nah ya, bagus ya pertanyaannya ya. Ini gue hapus dulu ya guys ya. Karena ini gue mau rekam karena pertanyaannya adalah ini ya gue ini dulu ya biar bersih. Gue mau rekam dulu. Oke, ada pertanyaan. Bang, tolong jelasin dong yang tadi pagi bayi karena nggak dukung bull.
bullish ya maksudnya ya. Oke, kita lihat secara daily ya. Patokannya memang secara daily dia udah sangat strong bearish banget. Tetapi biasanya harga itu tidak langsung di break guys. Yang key level support itu apalagi daily support itu biasanya tidak langsung di break. Apalagi semacam sesi Asia ya. Sesi Asia kan jarang break yang key level ya. Gitu. Jadi ini bagaimana kapan kita akan buy-nya? Ketika dia ada structure di H1 atau di M30 at least dia ada pola W gitu loh. Nah, dirimu lihat ya kalau kita lihat dari H1 dulu lah, ya kan? Ini semalam dia udah bikin low-nya di sini ya, bottom bibitnya di sini dan dia tarik ke atas. And then lo lihat ini, ketika dia harusnya ada bearish candle kayak gini, ini kita berharap kan dia continuation kan, tetapi ternyata gagal. Dan lihat next ininya, next candle-nya, dua candle-nya itu malah bullish dan break previous candle yang merah ini gitu. Nah, di situ gue buy ternyata nggak sesuai dengan prediksi gue, maksudnya dia nggak langsung naik. Akhirnya stop loss gue memang agak lumayan panjang sekitar 60 pips di sini, ya. Tapi gue lihat dia nggak ini nih, dia nggak langsung naik gitu. Ketika dia turun dari entry gue 20 minus 20 pips, gue close dulu gitu. Dan sebenarnya kemudian dia turun retest, and dia ada konfirmasi lagi gitu. Nah, ketika ada konfirmasi ketiga kayak gini-gini, ini kemungkinan besarnya 90% dia akan naik sampai next supply gitu. Jadi buy-nya itu bisa setelah candle closing ini, and then boleh buy di retest kalau kayak gini-gini guys. Ini targetnya di sini nge-fill yang namanya imbalance. Dan bener aja dia nge-fill imbalance and then dia turun. Jadi ini bisa di buy yang kayak gini-gini. Oke. Nih kalian lihat kan ada pola 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 W-nya gitu. Jadi kita manfaatin retest gitu ya. Kita manfaatin retest. Makanya kan tiap pagi kan gua kirim yang namanya ini ya. Analisanya retestnya kapan gitu-gitu ya. Kalian tadi ada lihat nggak? Ah, ini. Jadi kalaupun tidak sesuai banget dia turun dulu ke bawah baru ke atas, tetapi paling tidak kalau dia retest dia akan ngehit paling tidak di sini supply terdekatnya gitu ya. Tapi itu tidak boleh di hold panjang gitu loh. Karena kenapa melawan arus di higher time frame-nya gitu. Jadi ini hanya memanfaatkan retestnya aja. Tetapi tujuan utama kita adalah bearish. Kita akan sell di atas sini. Walaupun memang kita nggak bisa sell di atas banget. Karena kenapa? Kita harus nunggu juga konfirmasi kan. Itu. Tetapi paling tidak arahnya sesuai itu dengan yang kita mau. Ya, gitu ya bro. Bro Stephen ya. Thank you udah bertanya bro. Dan semoga yang lain juga bisa paham. Ya, ini enggak. Kalau ini stop loss-nya biasanya itu dirimu lihat eh, ketika dia sudah ini kalau mau risk itu kecil, itu lo buka di lower time frame. Misalnya lo misalnya lo buy di retest and lo kira-kira aja lo ke lower time frame itu semacam M15. Nah, lo lihat itu ada demand nggak di M15? Ya gitu. Kalau nggak ada lo lihat M5-nya lagi untuk mengecil. Karena kemungkinan besar dia nggak bakal nyentuh tuh. Itu. Ini kayak misalnya kayak gini-gini. Nah, ini kan ada demand di sini nih. Sih. Jadi inilah ya dicoba. Makanya kita namanya manfaatin retest. Makanya kita nggak rekomendasi. Kita rekomendasikan aja sabar nunggu dia retest ke atas baru kita sell kayak barusan gitu-gitu ya. Tetapi kalau lo udah pengalaman nanti jam terbang lo udah tinggi ini lo bisa manfaatin banget gitu. Itu yang Bro Darwin dan gue lakuin tadi. Cuma memang si Bro Darwin itu tadi dia nge-respect yang namanya stop loss-nya. Jadi sampai kena stop loss itu dia nggak bakal out gitu. Itu juga bagus. Kalau gua tadi gua lihat oh daripada dia turun panjang, udah gua cut loss dulu gitu. Gua terima gitu loh maksudnya. Dengan cut loss 20 pips. Tetapi tadi ada second confirmation atau triple malah ya triple konfirmasi itu bisa dihajar lagi. Tadi gue udah lihat cuma gue bilang enggak
Nanti malam aja gue hajar sell di sini gitu loh. Ya. Kalau nah ini satu lagi ya Bro Stephen. Kalau lo lihat ini misalnya oke lah banknya itu solosnya ini berarti lo nggak usah masuk dibanding targetnya. Karena kenapa? Mungkin ini 1 banding 1 kan. Kalau lo nggak mau, memang benar amannya itu stop lossnya di bawah sini. Ya, ini tambahannya. Ini targetnya kan di sini. Berarti ini nggak layak daripada gua capek 1 banding 1, mendingan nggak usah gitu. Nah, itu juga tidak jadi masalah. Ya, kita ini hanya memanfaatin aja retest gitu. Ya, ini H1-nya dia udah close guys, and dia belum ada retest. Dia ini ya, body candle-nya dia close tarik ke atas lagi. Coba ini gua lihat dulu deh. Apakah layak di hold lagi? Hmm, Nih kalau ke gini-gini nih M5-nya ditarik ke atas lagi. Oke, apa? Ini sepertinya sih dia bakal retest lagi ke atas ya. A1-nya ini. Nah, gini-gini kalau kita patokan di lower time frame jadinya kita agak apa namanya eh, terkena bias. Hmm, gitu. Udah close all bang, salam cuan down for today. Oke bro Darwin, salam cuan. Oh iya, tadi udah hampir kena ya di 21, jadi lo langsung close tadi. Kalian lihat guys ya, ini gue udah bikin versi terbaru. Apa namanya ini jurnal gua. Nah, ini kalian lihat ini state of mind. Jadi keadaan pikiran gua ketika gua sell, ketika gua buy, udah cek hal time frame. Jadi ini sebisa mungkin ini gua jalankan secara disiplin. Ya, ya. Jadi misalnya gini, kadang gue nggak harus cek listnya oke semua, guys. Jadi gue terkadang itu uh, gue lihat strukturnya, tetapi gue melihat struktur bagus, tapi di dalam keadaan gue lagi capek gitu, ngerti nggak? Gue lagi capek, gue habis badminton misalnya, tapi gue lihat ini bagus, sesinya bagus, jadi gue pencet gitu. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa gitu, maksudnya gitu. Ya, maksudnya itu ya bro Stephen ya. Ini not good gitu. Ini kalian lihat ya, tanggal 14, ini yes, ini cek higher time frame, good confirmation, yes. Ini ya, on H1W Python, yes. Ini base setup, yes, ya kan. Risk, good. Ya kan, good session, yes, gitu. R-nya berapa, good, ya kan.
You sure to take? Yes. Nah, gitu-gitu. Nah, ini dapat betul. Ya. Jadi gue coba inilah. Kemarin gue bikin ternyata terlalu ini banget lah. Umum, mainstream banget. Jadi gue coba pakai higher time frame. Ya, sesuai dengan yang inilah. Yang kalian lihat di sini. Itu. Ya, makanya kan variabel lainnya harus harus mendukung juga gitu loh. Yang paling vital itu konfirmasinya ini, Bro. Yang ini. Konfirmasinya ini. Ini yang paling vital. Kalau misalnya ini misalnya lo udah cek HTTP terus konfirmasinya bagus nggak gitu. Itu best setup nggak? Jadi makanya lo jangan lihat state of mind-nya ini. Gitu. Ini terkadang kita bisa apa namanya? Kita bisa skip kadang. Ya. Yang ini yang paling ini nih. Yang tiga ini atau inilah. Nah, ini. Ya gitu. Area ini. Jadi nanti gua kan bisa ngelihat tuh state of mind gua ketika gua try itu rata-rata gimana gitu. Walaupun nanti lagi nggak bagus, tapi konfirmasinya bagus, berarti ya why not gitu. Gitu sih. Makanya gua nggak itu, maksudnya makanya gua nggak input load supaya gua nggak ke kalau lo input load itu apalagi misalnya harga lo masuknya berapa itu agak capek gitu lo nulis lama-lama nanti lo males gitu. Itu yang gue sadarin sih. Oke guys, ini karena ini gue lihat satunya dia bakal pelan-pelan dia bakal retest lo lihat deh rapi dia ini, rapi dia mau ini. Ini gue close dulu guys di sekitar bagi bawahnya ini ya, bawahnya dong 111. 111. Salam cuan ya guys ya. Ini gue yakin dia bakal ke atas guys. Cuma yang gue nggak suka itu ya udah 100 pip. Jadi gue amanin dulu. Ini kan lu ngambil 100 pip kan lumayan gitu. Daripada nanti lo ditampar lagi dia ke atas buat liquidity grab and karena kenapa? Ini kalian lihat ya, H1-nya dia nggak jadi close di bawah ininya tadi yang gue tandain di sini. Jadi ini kemungkinan besar dia sekali lagi akan retest jauh ke atas. Gitu. Wait and see after cuan feel better. Betul, betul. Sangat setuju. Jadi makanya gue barusan close kan. Karena kalau dilihat dari HM satunya dia pelan-pelan udah mulai bikin higher high, ya kan? Higher low, gini. Takutnya nanti dia kayak gini gitu, ya kan? Ini kembali ke posisi entry kita gitu. Nah, mendingan gua kalau sekarang nanti ketika dia ada konfirmasi lagi di sini gua sell ulang gitu. Dengan apa namanya itu dengan stop loss yang sama gitu. Balik lagi nih tuh goal taker. Yes, yes. Gitu ya. Itu guys. Jadi kita juga nggak boleh terlalu set and forget gitu nggak bisa. Apalagi goal gila aja lu forget. Set and forget kalau goal mah mampus. Ya udah 300 pip aja bisa di bisa dimakanin lagi sama dia. I'm done for today. Oke, Bro Stephen. Salam cuan ya, Bro ya. Kalau kalian ada mau curhat silakan ya. Ini kita ini recordingnya kita stopping.